warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A419 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PPKN SD yang diampu oleh Bapak Beni Dwi Lukita Aji. Video ini akan membahas tentang salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar, yaitu crossword puzzle. Berikut penjelasannya. Model pembelajaran crossword puzzle atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teka-teki silang. Menurut Renaldi Munir, crossword puzzle merupakan suatu permainan dengan template yang berbentuk segi empat yang terdiri dari kotak-kotak yang berwarna hitam putih, serta dilengkapi dua jalur, yaitu mendatar atau kumpulan kotak yang berbentuk satu baris dan beberapa kolom, dan menurun, kumpulan kotak satu kolom dan beberapa baris. Crossword puzzle ini melibatkan partisipasi peserta didik aktif sejak kegiatan pembelajaran dimulai. Peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental, akan tapi fisik juga. Dengan demikian, peserta didik akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga hasil belajar akan lebih maksimal. Selain itu, crossword puzzle adalah strategi pembelajaran untuk meninjau ulang atau mereview materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru. Peninjauan ini berguna untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat kembali materi apa yang telah disampaikan, sehingga peserta didik mampu mencapai pembelajaran baik aspek afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. B. Sintaks 1. Menulis kata kunci. Dalam menulis kata kunci, guru dapat membuat berdasarkan nama-nama atau istilah yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan. 2. Membuat kisi-kisi. Dalam membuat kisi-kisi, guru harus menyesuaikan dengan jumlah suku kata pada kata kunci tersebut, dan pada bagian yang tidak diperlukan guru dapat menghitamkan atau diberi warna. 3. Membuat pertanyaan. Guru dapat membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci yang telah dibuat. 4. Membagikan teka-teki silang. Dalam membagikan teka-teki silang ini, guru dapat membagikannya secara individu atau kelompok. 5. Membatasi waktu pengerjaan dalam mengerjakan teka-teki silang ini. Guru membatasi waktu pengerjaannya agar waktu proses pembelajarannya tidak berlangsung lama dan mampu mendorong peserta didik berpikir secara cepat dan tepat. 6. Memberikan reward atau hadiah. Guru bisa memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik secara individual atau secara kelompok, tergantung pembagiannya yang mendapatkan skor atau nilai tertinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran crossword puzzle ini. Yang pertama, meningkatkan daya minat peserta didik. Dalam menggunakan model crossword puzzle ini, peserta didik bisa belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran ini bisa lebih menyenangkan dan menarik perhatian serta minat siswa. Yang kedua, dapat bermanfaat mengasah otak. Dalam mengerjakan teka-teki silang atau crossword puzzle ini, dapat melatih koordinasi antara mata, tangan, nalar, dan kesabaran, sehingga akan memudahkan proses pentransferan ilmu atau materi yang sudah diajarkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah dapat mengajak peserta didik belajar. Maksudnya ialah dengan menggunakan model pembelajaran crossword puzzle ini dapat mengajak peserta didik untuk belajar berdiskusi yang menyenangkan, belajar kelompok, belajar dengan teman sebaya, dan juga belajar mandiri. Yang keempat,
mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, dengan menggunakan model pembelajaran crossword puzzle ini, pembelajaran di dalam kelas akan lebih menyenangkan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan menggunakan model pembelajaran crossword puzzle ini. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam hal ini, guru membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam menyiapkan instrumen seperti membuat soal, membuat kata kunci. Kemudian, dalam pengerjaan crossword puzzle ini, peserta didik juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memikirkan dan mengerjakannya. Kelemahan yang kedua, yaitu setiap jawaban crossword puzzle ini hurufnya ada yang berkesinambungan. Hal ini biasanya akan membuat peserta didik itu kebingungan, karena apabila tidak bisa menjawab atau salah dalam mengisi, maka akan berpengaruh pada jawaban soal lainnya. Yang ketiga, menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah. Nah, jadi sebelum menggunakan model crossword puzzle ini, guru itu harus memberitahu terlebih dahulu, sehingga bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah itu bisa belajar terlebih dahulu di rumah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa crossword puzzle ini bisa digunakan guru dalam pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran PPKN. Model pembelajaran crossword ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Demikian video ini kami buat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.